kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan terlebih dahulu. Orda hadir, Resti Hadir. Kasih Hadir. Bella Hadir. Ika Hadir. Tia Hadir. Sally Hadir. Aini Hadir. Dinda Hadir. Diva Hadir. Sesi Hadir. hadir semua ya. Gak ada yang izin kan? Ada. Baik, kita masuk ke materi. Ini pertemuan kedua yang membahas tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Ada yang tahu sifat-sifat Allah itu berapa? 3. Yang pertama yaitu sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Yang pertama sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemahaman tentang sifat wajib ini dapat kita cermati di sekitar kita. Sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan atau ada yang mengadakan. Dan yang menciptakan itu pasti ada terlebih dahulu sebelum dia menciptakan. Contohnya nih, ini penghapus ya. Ini yang menciptakan siapa? Manusia. Nah, manusia ada sebelum dia buat Menghapus. ya. Jadi begitupun dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam raya ini ada setelah Allah, ada terlebih dahulu. Jadi zat Allah itu ada bukan karena ada yang menciptakan, tapi ada dengan sendirinya. Paham? Paham. Selanjutnya sifat wajib itu oleh Abu Mansur Al-Maturidi dibagi menjadi 4. Nah, sebelumnya sifat wajib ini kan ada banyak sekali ya. Yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada berapa? 20. Ya, 20 ya. Nah, oleh Abu Mansur Al-Maturidi dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat nafsiyah ini cuma ada satu, yaitu wujud. Allah bersifat wujud yang artinya ada. Selanjutnya sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini ada 5 macam, yaitu kidam artinya terdahulu, bako artinya kekal, mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, terus qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, dan wahdaniyah artinya esa. Lalu selanjutnya sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogika oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain. Jadi sifat ma'ani ini, dengan sifat ma'ani ini kita tuh bisa meyakinkan orang lain bahwa Allah itu benar-benar ada, walaupun tidak tampak ya. Nah, sifat ma'ani ini terbagi menjadi 7, yaitu qudrah artinya kuasa, iradah artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basor artinya melihat, kalam artinya berfirman. Yang keempat yakni sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah ini
sifat yang bersandar pada sifat ma'ani. Jadi kalau ada sifat ma'ani pasti ada sifat ma'nawiyah. Begitupun sebaliknya, jika ada sifat ma'nawiyah pasti ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'nawiyah ini dibagi menjadi 7, yaitu qadiron maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, dan mutakaliman maha berfirman. Selanjutnya tentang sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib, ya. Ada 20 juga. Yang pertama Adam artinya tidak ada, kudus artinya baru, fana artinya rusak, mumatsalatuhu lil hawadisi artinya menyerupai makhluk, ikhtiyajuhu lil ghairihi artinya membutuhkan sesuatu kepada selain dirinya, atau ini bisa juga disebut adamul qiyami binafsi. Selanjutnya ta'abbud yang artinya bergilang, ajizun yang artinya lemah, lalu karohah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, asomun artinya tuli, amma artinya buta, bukmun artinya bisu, ajizan artinya yang lemah, karihan artinya yang terpaksa, jahilan artinya yang bodoh, mayitan artinya yang mati, asom artinya yang tuli, amma artinya yang buta, abukam artinya yang bisu. Jadi sampai sini pahamkah bedanya sifat wajib dengan sifat mustahil? Insyaallah paham ya. Selanjutnya sifat jaiz bagi Allah. Jaiz artinya boleh. Maka dengan kekuasaannya Allah boleh menciptakan, Allah tuh boleh berkehendak sesuatu apapun. Tetapi ketika Allah menciptakan sesuatu itu pasti tidak dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Nah, sifat jaiz ini cuma ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, meskipun Allah itu bebas berkehendak, meskipun Allah itu bebas menciptakan apapun, tapi ketika Allah berkehendak, ketika Allah menciptakan, dilakukan tidak dengan sia-sia, tapi pasti ada manfaatnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri perilaku orang beriman kepada sifat-sifat Allah, yaitu ia selalu melakukan perbuatan yang terpuji, selalu menaati perintah Allah, dan selalu menjauhi larangan Allah. Dan dia pun tidak mempersekutukan Allah, jadi dia tidak menyembah selain Allah. Lalu dia juga tidak sombong, tidak riya, tidak hasud dalam hidup di dunia. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ika, bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada? Bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada? Ya, wujud artinya ada, itu sifat Allah. Nah, masuk ke dalam sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Bagaimana sih cara membuktikan bahwa Allah itu ada? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita sebagai muslim pasti punya keyakinan kan kalau alam raya ini yang menciptakan Allah, benar nggak? Iya. Nah, dan Allah ada terlebih
lebih dahulu sebelum kita ada dan sebelum alam raya ini ada. Jadi untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, yaitu dengan melihat di sekitar kita, melihat alam raya ini, gitu. Jadi yang menciptakan alam raya ini Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang menciptakan kita pun Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Ika, paham? Selanjutnya ada yang bertanya. Ya, Sesi. Mengapa Allah mustahil bersifat tiada? Bersifat apa? Bersifat tiadu. Ta'addud. Tiada. Ya, ta'addud ya. Mengapa Allah bersifat ta'addud? Ta'addud artinya berbilang atau lebih dari satu. Coba kita bayangin, kalau Allah itu ada 2, ada 3, pasti kalian bingung kan? Mau nyembah yang mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Ya. Nah, begitupun dengan sifat Allah. Jika Allah bersifat ta'addud, maka kemungkinan alam raya ini pasti akan hancur ketika baru diciptakan, bisa langsung hancur. Karena kalau seandainya Allah berdua, yang satunya pengen ini, satunya pengen itu, jadinya nggak sama kan? Jadi mustahil atau nggak mungkin Allah itu bersifat ta'addud, yaitu berbilang. Allah itu hanya bersifat wahdaniyah, artinya Maha Esa. Paham sih? Yang lain paham? Paham. Insya Allah ya. Baik, ada yang bertanya lagi? Apa cukup? Cukup. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran hari ini kita diberi kepahaman oleh Allah dan diberi keberkahan. Dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam menerangkan tadi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.